Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah juga tidak pernah henti-hentinya untuk mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Terlebih pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk berusaha mendekatkan diri kepada-Nya melalui ibadah yang kita lakukan. Di antaranya adalah dengan kita belajar tentang ilmu agama ini. Dan pada kesempatan kali ini pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan sebuah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, yaitu amalan Qiyamul Lail. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang betapa agungnya Qiyamul Lail tersebut. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang waktu yang paling utama untuk kita melaksanakan Qiyamul Lail. Dan kalaupun tidak bisa, maka kita bisa melaksanakannya pada waktu yang mudah bagi kita untuk melaksanakannya, yaitu antara selesai sholat isya sampai sebelum fajar shadiq, sebelum masuk waktu subuh. Maka itu menjadikan waktu sholat ini adalah waktu yang terpanjang dari sholat-sholat yang lainnya, yang mana kita bisa melihat waktu sholat yang lain terbatas, akan tetapi ia terbatas pada waktu yang lebih singkat daripada Qiyamul Lail tersebut. Qiyamul Lail waktu sangat panjang ya, dari setelah isya sampai sebelum subuh. Maka kalau kita bisa melaksanakan di waktu yang paling utama, yaitu pada sepertiga malam terakhir, maka itulah yang paling utama tentunya. Kalau sulit bagi kita melaksanakannya, maka bisa kita laksanakan pada waktu-waktu sebelumnya. Bisa pada pertengahan malam, ataupun juga pada awal malam setelah kita selesai sholat isya. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sambung kita dengan pembahasan yang baru yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Dr. Wahab bin Ali Al-Qahtani. Ya. Syekh Said, ya, Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Nah, ya, beliau menyampaikan kepada kita sekarang pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang jumlah rakaat dalam Qiyamul Lail. Di sini beliau menyampaikan khamisan, ya, yang kelima, ya, bahwasanya bilangan rakaat Qiyamul Lail itu ya tidak ada batasan tertentu. Berapa banyak jumlah rakaatnya? Tidak ada. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, "Sholatul laili masna masna." Sholat malam itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Fa'idha khasya ahadakum, apabila salah seorang di antara kalian itu khawatir as-subha, untuk masuk waktu subuh, sholla rakaatan, maka sholatlah 1 rakaat wahidatannya, sholat 1 rakaat saja. Tutiru lahu ma qad shalla, yang itu akan menjadi witir atau yang mengganjilkan dari apa yang telah dilaksanakan dari sholat malam tersebut. Nah, karena di sini bisa kita pahami sholat malam yang diperintahkan Nabi kita adalah 2 ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampai berapa? Tidak ada batasannya. Beliau hanya memberikan batasan kalau kita sudah khawatir masuk waktu subuh, maka kita tutup dengan 1 rakaat sholat witir. Nah, akan tetapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya yang paling afdol yang mana? Tentunya kalau kita mencari yang paling afdol tentang jumlah rakaat ini, ya kita mengikuti, ya, membatasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan ya Qiyamul Lail itu dengan 11 rakaat atau 13 rakaat. Nah, hal ini ya sebagaimana yang telah beliau amalkan.
Diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat ya yusalli ma baina ayyafru min salatil isya ilal fajr ihda asra rakaah yusallim baina kulli rakaatain wa yutiru bi wahidah. Di dalam hadis jelas sekali bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu biasa sholat, ya, biasa sholat antara selesai dari sholat isya, ya, sampai waktu subuh itu dengan 11 rakaat. Yang mana beliau salam pada setiap 2 rakaatnya, dan kemudian beliau menutup dengan witir 1 rakaat. Demikian juga pada hadis beliau ibunda Aisyah yang lainnya, ya, yang mana beliau mengatakan kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaah. Bahwasanya adalah beliau Rasulullah SAW tidak pernah menambah, ya, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita ya ingin mengikuti Rasulullah SAW dalam bilangan rakaatnya, maka kita bisa mengambil yang 11 rakaat ini. Atau dalam riwayat yang lain dari sahabat yang lain juga disebutkan di sana ada 13 rakaat. Nah, kan tapi Ibunda Aisyah telah menjelaskan kepada kita agar bahwasanya ketika beliau sholat 11 rakaat itu jangan kita tanya betapa bagus dan betapa panjangnya sholat yang beliau lakukan. Beliau melaksanakan sholat itu sangat bagus dan sangat panjang. Dan kalau kita bisa mengikuti yang seperti itu, maka itu adalah yang terbaik. Akan tetapi, kalau kemudian ternyata kita ya berat mengikuti beliau, ya kita ingin misalkan sholatnya panjang waktunya, akan tapi panjang berdirinya kita tidak mampu, maka boleh kita tambah dari 11 rakaat. Bisa 23 rakaat atau 39 rakaat ataupun yang lainnya. Sesuai dengan yang mudah bagi kita. Nah, ini yang seperti itu bahwasanya yang utama adalah kita mengikuti Rasulullah 11 rakaat, ya. Adapun kalau kita merasa berat seperti itu untuk waktu yang lama seperti lamanya Rasulullah SAW, ya maka boleh kita perbanyak jumlah rakaatnya. Nah, itulah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jumlah bilangan rakaat dari Qiyamul Lail. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini, ya, kalau ditanyakan minimalnya berapa dari Qiyamul Lail tersebut, ya tentunya minimal dari Qiyamul Lail yaitu adalah 1 rakaat. Sebagaimana dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab bahwasanya ya kalau kita hanya bisa melaksanakan 1 rakaat saja maka itu cukup. Ya, cukup. Ya, kalau mau lebih dari itu ya bisa 3, 5, 7, ya itu sudah bisa. Dan kalau yang paling baik tadi sudah kita sampaikan adalah dengan 11 rakaat. Maka kalau demikian ya insya Allah dari pembahasan sebelumnya tentang waktu pelaksanaan Qiyamul Lail yang begitu panjang, ya, membentang dari setelah Isya sampai kemudian setelah subuh. Demikian juga jumlah rakaatnya yang tidak ada batasannya, bisa 1, 3, 5, 7, 11, 23 ataupun dan seterusnya. Maka ini menjadikan bagi kita adanya kesempatan yang sangat-sangat terbuka bagi kita untuk menjadi orang yang ahli Qiyamul Lail. Bisa kita laksanakan di awal malam, selesai sholat isya, bisa kita langsung sholat Qiyamul Lail kalau kita merasa berat untuk bangun di akhir malam. Ya, sebagaimana juga Rasulullah pernah berwasiat kepada sahabatnya seperti sahabat Abu Hurairah agar jangan meninggalkan 3 rakaat sebelum tidur. Nah, demikian juga kita, kalau kita ingin mengikuti wasiat tersebut tentu boleh. Bahwasanya itu wasiat Rasulullah adalah untuk umum seluruh umatnya. Dan tentunya sekali lagi para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa mengikuti Rasulullah itu yang paling utama. Akan tapi kalau tidak bisa jangan ditinggalkan sama sekali. Tapi kita mengikuti Rasulullah dengan sesuai kemampuan yang mudah bagi kita. Kita bisa sholat di awal waktu, kita sholat di awal waktu malam. Kemudian kita juga jumlah rakaatnya sesuai dengan kemampuan kita. Bisa dengan 3, 5 ataupun yang mudah bagi kita. Bahkan 1 rakaat pun tidak ada masalah. Dan insya Allah dengan demikian mudah-mudahan kita sudah mendapatkan banyak sekali dari keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail tersebut. Nah, mungkin demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kali ini terkait dengan bilangan rakaat dari Qiyamul Lail. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan menjadi hamba-hambanya
yang bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail dengan baik dan benar dan mendapatkan keutamaan daripada qiyamul lail tersebut. Baiklah, para pemirsa yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian untuk pertemuan di kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam umur kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dengan kita bisa melaksanakan qiyamul lail ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.